Microsoft Excel adalah program spreadsheet atau lembar kerja elektronik yang dikembangkan oleh Microsoft. Aplikasi ini digunakan untuk mengolah, menganalisis, dan juga memvisualisasikan datanya dalam bentuk tabel. Excel ini sangat berguna untuk yang pertama, menghitung data secara otomatis menggunakan rumus dan fungsi tentunya. Lalu membuat grafik dan diagram, lalu bisa juga menyusun data keuangan, jadwal, daftar nilai, laporan penjualan, dan masih banyak lagi. Lalu dapat juga melakukan analisis data, seperti filtering, sorting, dan juga pivot table. Microsoft Excel menyediakan berbagai shortcut keyboard yang bisa mempercepat pekerjaan kamu. Dalam video ini kita akan mempelajari fungsi dari mulai CTRL-A hingga CTRL-Z secara lengkap. Simak baik-baik karena shortcut ini sangat berguna untuk meningkatkan produktivitas kamu. Di sini saya sudah menyiapkan Excel yang isinya adalah tabel. Di sini belum berbentuk tabel tetapi hanya tulisan biasa, tetapi bentuknya sudah seperti tabel. Kita mulai dari CTRL-A terlebih dahulu. Kombinasi CTRL-A berfungsi untuk memilih semua sel di dalam worksheet. Misalkan, ini adalah sebuah tabel sampai 10. Ketika kalian ketik CTRL-A, maka akan memilih semua isi dalam tabel. Tapi ketika kalian tidak memilih dalam tabel, maka akan terpilih semua. CTRL-A akan memilih semua. Lalu selanjutnya adalah CTRL-B, itu untuk membuat teks atau angka menjadi bold atau tebal. Misalkan ini, harus kita pilih terlebih dahulu mana yang akan kita tebalkan. Lalu CTRL-B, maka akan menjadi bold atau tebal. Bisa juga seperti ini. Oke, yang selanjutnya yaitu CTRL-C, digunakan untuk menyalin atau mengcopy sel atau data yang dipilih. Misalkan ini CTRL-C, maka akan ke copy, lalu akan saya copy di sini. Oke, itu fungsinya jadi untuk menyalin atau mengcopy sel atau data yang dipilih. Selanjutnya adalah CTRL-D. CTRL-D ini untuk mengisi sel di bawahnya dengan isi dari sel di atas. Misalkan memiliki contohnya di sini adalah baris kosong, saya ingin mengisi isinya sama dengan atasnya, maka CTRL-D akan sama dengan atasnya. Bisa juga ini kosong akan sama dengan atasnya, ini juga akan sama dengan atasnya. Lalu selanjutnya adalah CTRL-E, ini digunakan untuk mengisi otomatis berdasarkan pola data. Misalkan saya ingin membuat di D ini adalah kata awal dari kalimat. Misalkan, saya pilih seperti ini, lalu saya enter, lalu saya klik CTRL-E, maka akan terisi dengan otomatis. Contoh lain, misalkan saya ingin di sini mengisi dari singkatan setiap kalimat. Di sini singkatannya adalah FTWPK, ya, fungsi tombol Windows pada keyboard. FTWPK. Saya enter, lalu CTRL-E, maka akan terisi secara otomatis. Oke, yang selanjutnya adalah CTRL-F. Ini untuk mencari teks atau nilai di dalam worksheet. Misalkan CTRL-F, saya ingin mencari kata CTRL, lalu fintext, maka akan mencari kalimat yang ada kata CTRL-nya. Bisa juga yang lain, klik finnext, maka akan mencari kalimat lain yang ada CTRL-nya juga. Oke. Lalu selanjutnya adalah CTRL-G. Ini untuk pergi ke sel tertentu ya. Misalkan di sini ada B, di sini 3. Saya ingin mencari kalimat ini, berarti ada B, ada 3. Misalkan CTRL-G. Lalu saya ingin di B3. Maka akan mendapat kalimat ini. Contoh lain, saya ingin mendapat kalimat fungsi CTRL yang paling bawahnya. Berarti ada di B6.
maka akan langsung masuk ke kalimat ini. Oke, yang selanjutnya adalah ctrl-h. Ini untuk menemukan dan juga mengganti. Misalkan saya ingin ctrl ini diganti menjadi ctr saja atau cth. Setiap kata ctrl maka akan menjadi cth. Yang selanjutnya yaitu ctrli. Ini untuk membuat teks atau angka menjadi italik atau miring. Misalkan saya pilih ini atau yang sudah dibuat ini saja, lalu saya ctrli, maka akan miring. Ini juga bisa, ini juga bisa. Lalu selanjutnya adalah ctrlj. Ini tidak memiliki fungsi khusus di Excel, tetapi bisa digunakan untuk dalam find atau mengganti untuk simbol baris baru. Jadi tadi kan menemukan atau ctrlf atau mengganti bisa ctrlh. Nah, ctrlj ini supaya dia bisa enter dalam menggantinya. Oke, misalkan ctrlh dulu. Oke, di sini cth saya pengen ganti jadi ctrl. Maka akan refresh ya. Tapi saya pengen di bawahnya masih ada kalimat, maka ketika kalian enter tidak akan bisa, hanya mencari saja, mencari kalimat cth. Tapi di sini ketika kalian ctrlj, maka akan langsung ada enternya. Selanjutnya adalah ctrlk. Ini untuk menyisipkan atau mengedit hyperlink. Misalkan saya pilih salah satu kalimat, lalu saya ctrlk. Ketika kalimat ini diklik, maka akan menampilkan daftar isi, sebuah link. Nah, ketika diklik akan menampilkan masuk ke link. Lalu selanjutnya adalah ctrl. Ini untuk membuat tabel dari data yang telah dipilih. Jadi misalkan saya memilih ini ya, jadi tabel, maka akan ctrl. Oke, ketik oke, maka akan menjadi sebuah tabel. Lalu selanjutnya ctrlm. Ini tidak memiliki fungsi pada Microsoft Excel. Lalu selanjutnya adalah ctrln. Ini untuk membuka workbook atau lembar baru pada Microsoft Excel. Maka akan terbuka langsung yang baru. Selanjutnya adalah ctrlo. Ini untuk membuka file X. Ini untuk membuka file Excel yang sudah ada sebelumnya. Lalu ada ctrlp. Ini untuk print. Klik print. Lalu selanjutnya adalah ctrlq. Ini untuk menampilkan menu quick analysis atau analisis cepat. Misalkan ini, saya pilih sebuah tabel ini, tabelnya sudah saya buat, ctrlq. Maka di sini akan bisa ya memilih jenis tabel ataupun yang lain. Lalu selanjutnya adalah ctrl-r untuk mengisi sel kanan dengan isi dari sel di kiri. Misalkan ini adalah ya, saya ingin sel ini terisi sama dengan sel kirinya, maka ctrl-r. Saya ingin ini juga. Lalu ctrls ini untuk menyimpan file. Lalu selanjutnya adalah ctrlt. Ini untuk membuat tabel dari rentang data yang dipilih. Ini hampir sama dengan ctrll. Selanjutnya adalah ctrlu. Ini untuk memberi garis bawah pada kalimat. Misalkan di sini ctrlu, maka akan ada baris atau garis di bawah kalimat. Lalu selanjutnya adalah ctrlv. Ini adalah pasangan dari ctrlc. Ini untuk mempaste dari salinan. Misalkan ctrlc, saya salin, saya ingin paste di sini ctrlv. Lalu selanjutnya adalah ctrlw. Ini untuk menutup lembar kerja yang ada pada layar laptop kalian. Lalu ctrlx. Ini untuk memotong sebuah data ataupun kalimat. Selanjutnya adalah ctrly. Ini untuk mengulangi aksi terakhir atau redo.
Sekarang di sini saya hapus. Lalu saya CTRL-Y. Selanjutnya adalah CTRL-Z, ini untuk membatalkan aksi terakhir atau undo. Itulah penjelasan mengenai fungsi tombol CTRL-A sampai CTRL-Z di Microsoft Excel. Semoga bermanfaat dan juga bisa membantu kamu bekerja lebih efisien. Oke, terima kasih sudah menonton. Bye-bye.